Kalau sholat itu gimana ya? Kalau Allahu Akbar, tangannya di sini. Tapi kan ada juga yang tangannya di sini. Ada yang begini. Yang bener tuh gimana ya? Jadi kadang-kadang kalau mau sholat tuh suka bingung, susah sendiri gitu. Kalau gini nanti di komen. Apa yang bingung? Gini loh Ustadz, kalau mau sholat itu ada yang tangannya di sini, ada yang tangannya di sini. Nah kalau aku lagi sholat tangannya di sini, yang kanan kiriku di tangannya di sini, aku takut dikomentarin. Nggak usah bingung-bingung. Kan kita ada 4 mazhab. Oh gitu? Iya. Oh jadi tapi yang boleh diikutin yang mana? Atau 4-4-nya boleh diikutin atau? Gini aja, supaya tidak bingung kita bahas aja hari ini. Oh karena tema kita adalah sholat beda mazhab, boleh nggak sih? Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya sekarang Caca Frederika bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana, ada Habib Muhammad Syahab, dan juga ada Ustadz Syam. Masya Allah. Sekarang kita akan membahas tema yang Masya Allah banget karena di dalam lingkungan kita itu kadang-kadang suka beda mazhab. Satu kompleks, mazhabnya beda. Jangan itu, kadang ada satu rumah beda. Oh iya, satu rumah juga beda. Oke, baiklah. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah sholat beda mazhab, boleh nggak sih? Nah, pertama-tama nih sama Habib Syahab dulu dong. Pokoknya tentunya. saya gini, Ya. Caca, saya mau tanya Caca. Ya, Caca gimana? sering nggak lihat ada orang sholat tapi gerakannya beda-beda? Suka lihat. Gimana biasanya? Gimana? Kan misalkan Di tangannya luar ada yang negeri, begini. Di mana-mana. Di mana-mana. Terus ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Oh iya, ada itu yang saya bilang. Di studio sama counter room. Oh beda. Iya, beda. Nah itu kita harus menanggapinya tuh bagaimana Habib? Boleh nggak sih terus kalau imam kita, pokoknya gimana sih kita menanggapi ketika kita memang beda mazhab, khususnya kalau kita lagi sholat jamaah sama imam kita. Gimana caranya? Tiba-tiba mazhabnya beda yang Iya, imamnya kita tiba-tiba makmum. imamnya kunut terus kita nggak mau begini, nah itu gimana gitu? Iya, gimana? Mohon tausiahnya. Boleh? Boleh dong. Iya. Itu Ustadz Maulana, Caca, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Langsung saja intinya sebelum kita bahas hukum beda madhab, sebenarnya penting nggak sih orang bermadhab itu? Kan banyak orang awam bingung, madhab ini, madhab ini, madhab ini. Maka otoritas daripada 4 madhab kita ada Al-Hanafi, ada Asy-Syafi'i, ada Al-Maliki, ada Al-Hambali. Maka ulama dan kumpulan daripada ulama-ulama yang hebat berpendapat 4 madhab inilah yang otoritasnya paling handal yang bisa kita ambil ketika mereka menerjemahkan daripada hukum-hukum baik lewat Al-Quran ataupun sunnah daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat keamanan kita ibadah nih, jadi jangan saya bisa. Kalau kita belum mendapat kelas mujtahid, orang yang bisa berilmu, dosa sok-sok yang mengatakan saya tidak butuh madhab misalnya. Ya. Kan banyak orang yang bilang, saya ini tidak butuh madhab, sudah saya Al-Quran dan hadis. Bisa nggak terjemahkan Al-Quran? Bisa nggak terjemahkan hadis? Belajar nggak menerjemahkan? Jadi kalau memang kita orang awam yang baru bisa baca terjemahan, jangan sok-sokan mengatakan, oh saya tidak butuh madhab. Artinya memang tidak wajib, tapi sangat dianjurkan supaya kita ini bermadhab. Supaya apa? Kita punya ibadah terarah. Ini contohnya sekarang nih. Dalam tadi Caca ada contohkan sama Salama bingung bagaimana sedekap yang benar, terus bagaimana cara sholat yang benar. Terus kalau kita sekarang ini dapat permasalahan kita sholat sekarang beda madhab. Nah, dalam kitab Muhadzab itu dikatakan ada 4 pendapat. Yang pertama menurut Imam Qaffal, ya, beliau mengatakan sahha mutlaqan. Jadi kalau orang sholat beda madhab, menurut Imam Qaffal yang pertama adalah sah secara mutlak. Ini yang pertama. Jadi kan bisa menghindari kebingungan kita. Iya, kalau kita di Mekah kan Imam Malik, kemudian kita Imam Syafi'i. Menurut Imam Qaffal itu sah, pokoknya secara mutlak. Yang kedua, menurut Imam Abu Ishaq al-Isfara
Ini beliau mengatakan la yasihu mutlaqan. Menurut yang kedua, pendapat yang kedua adalah tidak sah secara mutlak. Kalau beda madhab ini. Yang ketiga sama yang keempat ini biar agak sedikit dipahami. Idza ata bima na'tabiruhu fi sihhatis salah sahal iqtida. Yang ketiga adalah apabila kita yakinin imam itu melakukan sesuatu yang memang kita yakinin sah juga di dalam urusan kita sholat, maka sah kita mengikuti. Insya Allah kita teruskan segmen berikutnya. Oh Yang iya, keempat iya, ya, iya, Yang iya. ketiga dan yang keempat Oke, belum selesai belum ini. selesai. Tiga tadi masih nyangkut, jadi tiga Penasaran empat kita insya Allah akan ini. kita Jangan lanjutkan lagi. kemana-mana. Baik, Siap. yang tiga nanti akan kita lanjutkan ya di segmen berikutnya insya Allah. Sebelumnya kita mau belajar dulu sama guru kita Ustadz Maulana. Iya, siap. Ustadz tentang takbir aja nih, kalau kita ngomongin takbir. Katanya takbir itu kan suka beda-beda. Enggak, katanya sih saya sendiri pun suka melihat. Ada yang Allahu Akbar di sini telinga. Ada yang di sini Allahu Akbar. Nah, Oke. itu tuh sebenarnya bagaimana, dan boleh nggak misalkan rakaat pertama kita takbirnya di atas, rakaat kedua takbirnya di bawah. Boleh nggak sih Ustadz mohon tausiahnya? Luar biasa. Kalau Caca jadi hostnya, kita tidak boleh lengah ya. Kenapa, Pertanyaannya bisa muncul secara tiba-tiba. Masya Allah, tabarakallah. Izin, Walaupun nggak Habib. sempat datang Silakan. tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat, kata Nabi. Jadi inilah jadi pegangan buat kita bahwa ketika kita salat, ini pendapatnya A, ini pendapatnya B, ini pendapatnya C. Beda-beda, tidak ada masalah. Karena semua berdasarkan merujuk kepada Nabi. Karena ada sahabat yang melihat Nabi cara salatnya seperti ini, ada yang melihat Nabi cara salatnya seperti ini. Tergantung. Tadi bagus Caca. Caca langsung mempraktekkan dua Iya. posisi takbir Masya Allah. yang memang berbeda. Di sini. Kalau Imam Syafi'i mengangkat sampai ke daun telinga. Ini batasnya. Tapi kalau Imam Malik sampai ke dada. Maka yang mana benar? Dua-duanya benar. Menurut pendapatnya. Tadi Habib sudah nyampein. Cuman ada yang begini Ustaz, nyusahin hidup. Apa itu? Allahu Akbar Oh, iya. gitu kan, itu kadang-kadang Itu- nyusahin gitu kan. Ini enggak ya, enggak termasuk ya Bib ya? Iya, maksudnya boleh-boleh aja. Teh orang nggak ngangkat tangan kan boleh Ustaz. Cuman kan Bahkan nyusahin. tidak mengangkat tangan pun sebenarnya tidak ada masalah. Pada saat mengangkat tangan itu Allahu Akbar. Jadi bersamaan. Tapi dalam hal ini 4 mazhab ini, satu yang mengangkat tangan sampai ke daun telinga adalah mazhab Imam Syafi'i. Kalau ke dada mazhab Imam Malik. Ada lagi nih. Kalau mazhab Imam Hambali itu bebas. Boleh kedua-duanya benar. Nah, yang luar biasa adalah ada lagi mazhab Hanafi yang menjadikan bahwa yang mengangkat sampai ke daun telinga adalah laki-laki, yang mengangkat sampai ke dada adalah perempuan. Karena pada posisi ini menutup auratnya. Karena di sini ada aurat, jadi pada posisi yang keempat-empat ini tidak dipersalahkan. Boleh-boleh saja mau mengangkat sampai ke daun telinga, mau sampai ke dada, atau bahkan sampai tidak mengangkat tangan pun tidak ada masalah. Makasih banyak Habib tadi sudah menjelaskan. Jadi yang di rumah tidak usah bingung. Semua aman. Jadi perbedaan atas umatku kata Nabi adalah rahmat. Kenapa? Sehingga ada orang keinginan untuk belajar. Ada keinginan untuk bisa belajar. Tapi ingat ya, jangan pernah menyalahkan orang. Jangan pernah menyalahkan orang. Maka lakukan yang menurut pendapatmu. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib tadi. Bahwa sesuai keyakinan kita. Jadi perbedaan, kalau kita di Masjidil Haram, saya selalu berpikir, untungnya tidak ada masalah. Kebayang nggak kan kita salat di Masjidil Haram kan? Mazhabnya Imam Maliki, kita mazhab Imam Syafi'i. Gimana dong salat kita jauh-jauh ke tanah suci, tiba-tiba tidak sah salat kita. Dan di tanah suci biasanya yang sholatnya pakai mukena, kalau nggak orang Indonesia, orang Malaysia. Oh iya. Iya nggak? Karena kan kalau Pokoknya orang Melayu Palestina, lah. ya orang Turki, biasanya mereka sholat ya udah begini kan udah tutup aurat Ya, gitu. makanya tadi kan Habib tadi bilang,
Caca tadi agak buru-buru sholatnya ya, pasti nggak pakai mukena gitu. Pakai baju ini aja karena sebenarnya sah-sah aja ya Bib Iya. selama tertutup auratnya Sesuai dan dengan syaratnya. Iya. dan tidak berbentuk Sesuai dengan syurut. tubuh gitu ya. Oke. Terus tadi bagus tuh Ustadz yang Ustadz bilang kalau Iya. perempuan di sini Di gini. itu mazhab apa Ustadz? Maliki sama Hanafi. Tapi kan di sini kalau perempuan. Ya, perempuan. Karena kadang-kadang ini kan memang ini aurat ya Bib ya. Ini. Jadi kalau gini tuh boleh nggak Bib? Kalau sholatnya begini nih, kalau perempuan segini Madhab Imam Syafi'i maka sini kalau ini kelihatan aurat. ini tidak sah. Ini Tidak aurat sah, nggak sah. karena Jadi terlambat. harus begini nih jamaah nih. Tertutup. Harus Gini. Saya begini. kan kalau mau kena tuh Nih. ada cincinnya supaya tidak tergeser. Oh jadi Ya begini. Allah. Kalau gini udah boleh nih Bib. Kalau Iya. gini udah boleh. Kalau gini boleh. Nah kalau supaya lebih sempurna lagi begini. Tapi ini tidak tertutup. Oh tapi yang ini nggak boleh tertutup boleh tuh tertutup jamaah. ini. Jadi kalau begini juga Kalau nggak boleh ini nih. harus nempel ke. Jadi kalau begini nggak boleh ya. Ini kan cuman tertutup. ini. Ini kan tertutup nggak boleh. Jadi ini harus kebuka begini. Harus kebuka Ini karena harus nanti kebuka gini. walaupun pakai mukena masuk ke dalam ke bawah. Oh, Nanti kalau sujud. Masya Allah, Kenapa tadi tabarakallah. diangkat? Kalau perempuan diangkat sampai ke daun telinga, dikhawatirkan Takutnya ini kelihatan. ketarik. Enggak, bukannya hanya tangannya, yang dadanya ini kelihatan. Oh gitu. Terus nutup mukanya juga, malah. Oh gitu. Oke, baiklah. Ustadz Syam, Yeah. kalau berbicara tadi udah tentang takbir, tentang perbedaan mazhab. Ini Yeah. kalau masalah logat nih. Kalau misalkan kita datang ke suatu daerah, logatnya berbeda. Jadi logat kita dengan logat imam itu berbeda itu gimana? Misalkan kayak wat duha, terus ada yang sebutnya wat duhe gitu. Nah itu tuh gimana sih perbedaan mazhab itu tuh apakah membuat sholat kita sah juga atau enggak? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib, Ustadz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana ja'alna muqimis salati min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka kalau dikatakan bacaan Al-Quran, qiraat, ada dua. Satu qiraah sab'ah, yang satu lagi qiraah asyar. Jadi yang disepakati ulama yang ada adalah qiraah sab'ah. 7 jenis logat atau dialek atau bacaan Al-Quran. Dan dari 7 imam riwayat ini ada lagi riwayatnya, bagi 2 lagi. Misalnya Hafiz an Asim, kemudian ada lagi riwayat yang lainnya dari Imam Asim ini. Jadi ada 14 jenis bacaan. Itu berbeda-beda cara membaca Al-Qur'annya. Dan itu semua benar di hadapan Nabi SAW. Jadi kalau misalnya kita diimami dengan imam qiraat, kita nggak bicara imam fikih ya, imam qiraat. Jadi beda lagi nih pembahasannya. Kita berbicara tentang imam qiraat. Ada yang membaca seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dia bacanya bukan alaihim tapi alaihum. Maka itu adalah salah satu bacaan imam qiraat juga. Berarti dialeknya sudah beda. Kalau Caca biasanya baca begini. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ma-nya panjang ya. Iya. Maliki. Tapi kebanyakan imam riwayat, imam qiraat bacanya arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Maka itu juga sudah berbeda bacaan Al-Qur'annya. Seperti dalam surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, wasyamsi wadhuhiha, itu pakai e. Maka ini adalah perbedaan imam qiraat bukan imam fiqih. Maka kalau berbicara tentang qiraat, selama masih ada rujukan qiraatnya, masih sah bacaan Al-Fatihahnya. Selama dia tidak ngawur dalam bacaan Al-Fatihahnya. Karena yang termasuk dalam rukun sholat adalah rukun Al-Fatihah, adalah surah Al-Fatihah. Selain daripada surah Al-Fatihah, kalau misalnya ada bacaan Al-Quran yang mungkin yang kurang tepat panjang pendeknya, maka masih bisa kita mafhum atau maklum, dimaklumi. Tapi kalau suratul Fatihah, ini termasuk daripada rukun sholat. Apa yang biasanya menjadi dari permasalahan qiraat menjadi permasalahan fikih adalah ketika al-basmalahnya. Maka kalau qiraat Hafiz an Asim itu pakai
al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk ke ranah fikih, mazhab Syafi'i, jahar basmalahnya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berangkat ke Mekah, ternyata al-basmalahnya tidak jahar tapi sir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih aman karena masih ada basmalahnya tapi dia sir. Berangkat kita ke Maroko tidak pakai al-basmalah sama sekali. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dua pendapat. Ulama mutaakhirin mengatakan tetap sah. Ya, kalau ada hajat, misal karena kita yang ke Mekah, nggak selamanya tinggal di Mekah gitu, atau kita yang ke Maroko jadi mahasiswa di sana masih aman-aman saja. Tapi pendapat yang kedua yang mu'tamad mengatakan tidak sah karena kita meyakini bahwa Al-Fatihah itu bagiannya adalah Al-Basmalah, sedangkan pada saat imam membaca Al-Fatihahnya tidak pakai basmalah, maka kita meyakini Al-Fatihahnya tidak sempurna. Sedangkan kalau kita meyakini Al-Fatihahnya tidak sempurna, berarti rukunnya tidak sempurna. Kalau rukunnya tidak sempurna, berarti tidak sah sholatnya, maka si makmum yang bermadhab Asy-Syafi'i tadi wajib mufarraqah, berpisah daripada imam yang berbeda madhab dengannya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, itu kalau kisahnya di Maroko nih. Ya. Ya kan kalau kisah di Maroko seperti itu. Nah, guru-guruku, Ya. di sini ada pertanyaan nih dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz. Waktu itu saya sholat, ada orang ruku megang tangannya sampai ke bawah lutut. Bahkan sampai dekat mata kaki. Emang itu boleh? Nah, gimana tuh Ustadz Maulana? Ini. Ada orang salat saya perhatiin ya. Ya. Ada yang sampai lutut, Ya. ada yang sampai hampir mata kaki. Iya, betul, betul. Senam. Ya Allah, Kita bahas jatuh setelah yang dong. satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kaget tuh.